Orang sering berpandangan lapo umroh wong urung kaji kan gitu. Nggih, Pak? Sering kalau kita tanya pada orang-orang awam itu, ayo Pak umroh, ndak, dereng kaji kok umroh. Nah niki saya mau jelaskan tentang historisnya, tentang sejarahnya, sejarah umroh ya. Ini nggak usah. Pertanyaan besar, mengapa harus umroh? Kan gitu. Kita nonton lapo Pak apaan dewe ke umroh? Sebab umroh itu adalah perintah. Wa atimmul hajja wal umrota lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh. Menawi jenengan ditang lapo apa ke umroh barang, dijawab sebab niku perintah Allah. Lapo panjenengan sholat, sebab niku perintah Allah niku. Nah, manusia itu makhluk pendosa. Sebaik-baik orang ialah mengaku bahwa dia ini pendosa. Dan seburuk orang itu mengaku dia yang paling baik. Selama kita ini mengaku kita ini melakukan dosa, pintu taubat terbuka. Tapi kalau kita sudah mengklaim diri kita paling baik, diri kita paling utama, ya sudah, kita akan sama dengan iblis. Kita adalah manusia pendosa. Maka salah satu untuk menghapus dosa ialah melaksanakan umroh. Nanti ada hadisnya. Mengapa demikian? Kenapa sih manusia itu kok banyak dosanya? Karena ini Pak, gangguan nafsu setan. Kita ini punya lawan, kita ini punya musuh yang bernama setan. Selalu bisi. Wes gak usah umroh tahun ini, tahun meneh. Tahun meneh dijak, wes tahun meneh itu setan dibisi, digandoli, wes ojo ning Mekah lapo kok rono-rono. Wes ini kita ini berlawan karena bisikan-bisikan setan itu. Memerangi nafsu kita ini berat itu. Setan terus-menerus menggoda kita. Nah, kemudian yang di bawah ini ialah dengan melakukan taubatan nasuha atau tazkiyatun nafsi. Kita bersihkan. Maka mulai sekarang sebelum kita ketemu dengan Kanjeng Nabi, kita bersihkan hati kita, sifat iri, dengki, udah kita. Kalau kemarin punya musuh tetangga, udah kita maafkan. Kita mau menghadap, kita mau datang ke Baitullah, rumah Allah. Kita mau sowan ke Kanjeng Nabi. Wallahi Bapak Ibu, setiap kali saya ziarah ke makam beliau saya menangis. Berderai air mata saya. Menangis. Karena ingat perjuangan beliau, anak yatim dihinakan di Mekah, ya Rasulullah itu di Mekah dihinakan, malah pernah leher beliau ini ditekuk ya, sama kafir Quraisy. Kalau di bahasa Jawa didoni membedino. Ya Allah, begitu beliau hijrah ke Madinah, Masya Allah, menjadi sosok pemimpin yang mulia dan dimuliakan. Oh, nggih, Mas Farid nggih. Allah jazakumullah khair ya. Salim. Oh, jazakumullah ya. Nah, apa itu umroh? Umroh ialah
mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah. Alhamdulillah ini mikotnya nanti di Bir Ali, jadi di Madinah dulu. Kita ke Madinah, tidak ke Susu. Kalau trip kemarin kita ke Mekah ya. Jadi di pesawat kita pakai ihram, agak tergopoh-gopoh Pak, ya. Nah ini kita punya persiapan yang cukup karena kita ke Madinah dulu. Baru nanti kemudian umrohnya ke Mekah. Jadi jangan salah paham, umroh itu dilakukan di Mekah. Jadi jangan nanti wah jamaahnya apa Mitrahana ditanya umroh di Madinah. Ya isin banget ya. Jadi kita akan mengunjungi sekaligus melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah apa? Ihram ya. Ihram itu nanti dipraktekkan ya. Untuk yang perempuan biasa. Ini yang urgent itu yang laki-laki. Pesan saya tolong nanti semua jamaah sabuknya dipasang. Ada sabuknya dipasang, jangan seperti pakai sarung. Ya. Maksud saya bisa seperti pakai sarung tapi dikuatkan dengan sabuk. Kenapa? Takut nanti kincaan. Karena sering terjadi yang nggak bawa sabuan, begitu kan rame Pak. Ininya kepijak langsung kondal-kondal. Iya. Nah kalau pakai sabuk nggak mungkin ini karena kuat ya. Iya. Jadi karena Pak, ya semuanya ihram itu nggak boleh pakai sempak, ya nggak boleh pakai sempak, nggak boleh pakai semuanya udah meluncuh, ya. Gitu. Kalau yang perempuan no problem. Yang saya khawatirkan itu jamaah, ya ini bawa apa itu. Jadi diingat nanti sabuknya jangan ketinggalan. Karena ikram nih. Kemudian tawaf, ya keliling 7 putaran di Ka'bah. Nanti kita akan pandu. Jangan khawatir Pak Ustadz, saya belum hafal doanya. Kita akan bimbing. Yang penting jenengan ngikuti saja. Setiap kita start mulai dari masuk Masjidil Haram, kita akan dituntun doa masuk masjid. Jadi jangan minder. Wah, kula mboten saged dongani. Sedaya dituntun. Enten sing kuwatir nggih? Nah, mungkin dituntun sedaya. Yang penting sampean ngikuti, nggih. Diikuti bareng-bareng. Yang dikhawatirkan kalau tidak kita tuntun, nggak hafal, lengah-lengah pinandi. Karena ini banyak jamaah-jamaah. Jadi jangan khawatir, mutawif nanti akan menuntun kita, ya kita ikuti bersama-sama. Kemudian sa'i. Nah ini sa'i ini agak panjang karena jaraknya dari Sofa ke Marwah itu sekitar 470-an ya. Ya, 470 meter, setengah kilo ke sana ya. Ini nanti ada lampu hijau ya, kita lari kecil-kecil gitu. Tapi kita semuanya bareng. Kita semuanya bareng rombongan ya. Jangan sampai pisah, termasuk nanti di tawaf juga jangan pisah. Kemudian tahallul ya, ibu-ibu bisa membawa gunting kecil, bapak-bapak juga bisa membawa gunting kecil, tapi jangan dibawa di tas ya tenteng, ditaruh di koper besar ya, koper besar. Terus mohon izin saya ingatkan, paspornya nanti tolong setiap kali pegang paspor setelah dicop imigrasi langsung dimasukkan di tas hitam itu. Udah diorderkan maksudnya? Iya, tas hitam. Karena kemarin rencananya pakai ini aja ya. Saya khawatir karena kejadian kemarin ada travel kawan saya begitu pegang paspor
ditaruh di kantongnya pesawat. Subhanallah. Baru dari Surabaya landing Kuala Lumpur. Ini enggak langsung. Ya, landing di Kuala Lumpur ditaruh di kantong pesawat. Begitu turun mau cek apa ya? Miber gini. Ya. Akhirnya nggak bisa sama rombongan dan itu sering terjadi. Ini urgen. Paspor kita itu nyawa kedua kita. Makanya nanti begitu sampai di Madinah semua paspor akan dibawa Mas Ajun. Paspor saya, paspor semuanya begitu nanti landing di Madinah sampai nanti diamankan oleh Mas Ajun. Kapan kita ketemu paspor kita? Nanti ketika di Jeddah. Nanti ketika mau pulang. Saya ingatkan lagi, mohon izin jangan sampai nyawa kedua kita nanti ditaruh di saku apa? Pesawat, ya. Tuh. Dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Sebagian ulama berpendapat hukum melaksanakan umroh adalah wajib bagi yang belum pernah. Karena ini perintah, maka ada ulama yang mengatakan umroh itu wajib walaupun cuma sekali. Ada juga yang berpendapat bahwa umroh hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang hampir mendekati pada wajib. Sejarah umroh ini Bu, ya. Gimana sih sejarah umroh, kok Nabi melaksanakan umroh itu gimana sejarahnya? Ini tahun 6 Hijriah, tahun 6 Hijriah itu maknanya Rasulullah hijrah ke Madinah berjalan sudah 6 tahun. Tahun ke-6 Hijriah Nabi bermimpi membuka kunci Ka'bah, tawaf, sa'i dan tahallul. Ini mimpinya beliau. Mimpi seorang nabi itu wahyu. Ulama sepakat bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Wahyu itu menjelaskan tentang beliau bisa membuka kunci Ka'bah. Kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Padahal Ka'bah waktu itu masih dalam kekuasaan kafir Quraisy. Nah, kemudian Nabi berangkat ke Mekah dengan mengajak 1.500 sahabat dengan berpakaian ihram. Namun sesampainya di Hudaybiyah mereka dicegah masuk ke Mekah. Artinya ini Rasulullah gagal umroh. Kenapa? Karena nggak boleh. Pembesar-pembesar kafir Quraisy Mekah pada waktu itu masih menguasai sana. Nggak boleh. Oh, nggak boleh kamu sudah meninggalkan Mekah dengan sahabat-sahabatmu, kamu sekarang umroh. Diusir. Sampailah kemudian Rasulullah di Hudaybiyah ini. Nah, Hudaybiyah ini sampai sekarang dijadikan salah satu mikot. Mikot itu tempat start, tempat permulaan melakukan umroh. Jadi kalau nggak ngambil di mikot, ya nggak bisa. Nanti kita akan ambil mikot umroh pertama di Zulhulaifah atau Bir Ali. Yang kedua, kalau tidak di Jirona, ya di Masjid Aisyah, ya, atau di Tan'im. Kita akan ikut skedulnya nanti. Baru tahun ke-7 Rasulullah berangkat lagi. Umroh yang kedua dengan membawa 2.000 sahabat dengan mengambil mikot di Zulhulaifah Madinah. Nanti di sini kita pasti kita nanti ngambil mikotnya di Zulhulaifah atau di Bir Ali, ya. Membawa 2.000 sahabat dengan mengambil mikot di Zulhulaifah. Belum ada bis waktu itu. Rasulullah dan sahabat-sahabat ada yang berjalan kaki, ada yang naik kuda. Kalau jalan kaki Madinah ke Mekah berapa hari? Ya iso 20 dino to buat teko wong sini sama dengan Jogja, ya, dengan Kulon Progo itu jaraknya.
jalannya Masya Allah, nanti jenengan akan lihat betapa ganasnya ya ground Arab itu, dataran Arab itu. Wis waktu tok isine Pak, kok delok jagung ya rano, delok endi tanduran lombok. Wis gunung abang tok isine ya itu. Kemudian tahun ke-8 Nabi menaklukkan Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Nabi melakukan umroh dengan mengambil mikot di Masjid Tan'im. Ini mikot yang paling dekat ya, ini yang masjid yang dekat dengan Haddul Haramain, batas tanah haram. Jadi di Makkah itu ada gerbang besar. Begitu masuk, kalau ini gapuro lah ya, gapuro besar itu batasan tanah haram. Setelah masuk di tanah haram ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Pas ketika ikhram misalkan, ini tantangan Gusno ini, dok kono iku wake manuk Gusno, tapi manuk dorong, ada jutaan burung dara itu. Nah mohon nanti abaikan Bob Nawi mengke enten manuk doro sing ngendok, gue mesti mau cukup, wah, iku manuk doro ngendok. Wes supaya ini kita ya, khawatir nanti pas kita ikhram ya tertarik dengan ndoknya itu, nah, abaikan. Pokoknya yang begitu abaikan ya. Itu mungkin godaan lagi digoda kita ya. Kemudian tahun ke-10 Rasulullah melakukan haji dan umroh dengan diikuti puluhan ribu kaum muslimin. Jadi Rasulullah selama hidupnya itu umroh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Rasulullah umroh dulu, umroh, baru haji. Itu sejarah umroh. Sejarah inilah yang kemudian menguatkan bahwa harusnya orang itu melakukan umroh dulu, karena umroh disebut haji kecil. Baru kemudian melakukan ya namanya haji besar yang waktunya ditentukan. Mekah dan Madinah tanah haram. Di dunia ini tidak ada tanah yang lebih suci kecuali kedua tanah ini, yaitu Mekah dan Madinah. Sampai banyak astronot yang masuk Islam gara-gara lihat Mekah dan Madinah. Ada keajaiban, nanti jenengan lihat di YouTube ini. Bumi ini gelap gulita dilihat dari bulan. Namun satu saat ada sinar menyala dari 2 titik. Sinar menyala itu kemudian di zoom, kameranya itu di zoom sama astronot ini. Ternyata itu adalah Mekah dan Madinah. Bahkan suara adzan dari Mekah dan Madinah bisa menembus sampai di bulan. Coba, ini kalau enggak ya suara dari tanah haram enggak akan bisa. Tidak ada di dunia ini kota haram kecuali Mekah dan Madinah. Mengapa disebut tanah haram? Bukankah keduanya disebut kota suci? Berlaku larangan yang mengharamkan untuk melakukan berbagai hal seperti berburu. Nah, di Mekah nggak boleh berburu, nggak boleh nembak. Makanya kalau sana dibolehkan, masa umum ya penyet Lamongan menyediakan ya burung dara. Jadi di sana yang kepengen manuk ya sementara ditahan dulu ya. Kemudian membunuh binatang. Pas ikhram usahakan ya menahan diri. Boy kuwono
laler, mbok iku ana apa pokoke wis diabaikan. Ini pas kita mau ini ya, mau ikhram Pak ya. Kemudian mematahkan tumbuh-tumbuhan di sana, apalagi nanti pas di Mekah ya, di hotel atau pas kita maksudnya pas kita pakai ikhraman itu masih dalam rangka umroh ya, bisa batal itu Pak. Kemudian haram dimasuki oleh orang-orang non muslim. Barang temuan di tanah haram tidak boleh diambil kecuali diserahkan ke pihak berwenang. Pas kita ini tawaf, namanya sandal itu puluhan, namanya kudung keleceran itu puluhan. Nanti jangan ya pas kita tawaf ya doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ono kudung lho apik temen iki. Blai. Wis ojo cukup. Pokoknya barang-barang yang terjatuh di sana jangan diambil. Nanti kalau diambil ya tugasnya kita ini menyerahkan ke pihak berwenang. Pokoknya mbono dompet sing cicir, mbono sandal sing apik. Bu, iki sandal larang regane. Ya blai, Pak. Wis, diabaikan saja, ya. Barang-barang yang terjatuh kita abaikan saja, itu. Ada batas tanah yang wajib dipakai sebagai mikot makani bagi kaum muslimin untuk mulai ibadah haji dan umroh. Nanti akan kita kenalkan, akan saya jelaskan pas ketika mikot di Bir Ali, ya. Ini namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Begitu juga mikot yang kedua ketika kita umroh, kita akan jelaskan mikot baik di Tan'im ataupun nanti di Jirona. Keutamaan tanah haram Mekah, kota yang paling dicintai Nabi. Beliau bersabda, demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi dan bumi yang dicintai Allah. Seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Jadi Rasulullah itu hijrah ke Madinah itu karena diusir kaumnya, dimusuhi, dipukuli macam-macam, kemudian beliau ke Madinah. Ini satu sholat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan berapa nih Bu? 100.000 kali sholat di tempat lainnya. Jenengan sholat sunnah di sana itu bandingannya 100.000. Jenengan sholat duhur di sana sekali bandingannya 100.000. Iki buat tahun kira Pak? Ya sampai dengkek sampai ya bisa menyamai ini ya. Mekah negeri yang banyak disebut dalam Al-Quran, kota suci sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya terdapat Baitullah, kiblat bagi kaum muslimin seluruh dunia. Aneh orang Islam yang dari kecil sampai tua sholat menghadap Baitullah kok tidak pernah ke sana. Makanya azam kita kali ini, niat kita kali ini ialah memenuhi panggilan Allah. Apa? Memenuhi panggilan Allah. Madinah, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau bersabda, 1 kali sholat di masjid ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid lainnya. Mana besar ini sama ini Pak? Besar maka ini 1000 kali sholat di masjid lainnya. Sholat subuh sekali sama dengan 1000 ya sholat di Tenggulun, di Tuban ya Pak. Wah. Barang siapa sholat di masjidku sebanyak 40 kali tanpa luput 1 kali sholat pun, maka akan dicatat kebebasannya dari api neraka, bebas dari siksa dan terhindar ia dari
kemunafikan. Maka ketika kita berada di Madinah maupun di Mekah, usahakan jangan luput. Usahakan jangan luput sholat jamaah. Maka 1 jam sebelum adzan kita sudah berangkat, atau 1 jam setengah, atau 2 jam, bergantung semangat kita masing-masing. Lebih awal lebih bagus. Jangan sampai ya, karena kalau kita sudah komat, kita masih di hotel, ya sampai di sana ya nggak dapat apa-apa. Masuk masjidnya sudah susah gitu. Ya, jadi bergantung semangat kita, bisa 1 jam. Kalau ini disarankan 1 jam udah berangkat ke masjid. Tapi hotel kita di Madinah begitu keluar pintu langsung kelihatan, ya dekat sekali, ya sangat dekat, nggak jauh lah. Jadi kalau misalkan ini 3 menit ya, kita kemarin kita pakai ini ya 3 menit ya, sini sama rumah sana kelihatan 3 menit dari pintu hotel kita masuk pelataran Masjid Nabawi itu 3 menit. Kemudian tempat yang terletak di antara rumahku dan mimbarku merupakan satu taman di antara taman-taman surga. Ini yang disebut dengan Raudhah, yang diburu oleh semua para penziarah di Madinah itu ialah satu tempat namanya Raudhah. Nanti masuk ke Raudhah ada nusuknya, ya ada tasrihnya. Nanti Pak Yoyo akan upayakan masing-masing kita punya tasrih. Kalau enggak punya tasrih, enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk. Tapi mohon izin, nanti kalau ada penyusup 1 atau 2 jamaah dari Indonesia, mohon jangan diusir, ya. Mohon sekali jangan diusir. Ya. Biasanya itu pekerja orang Indonesia yang di sana yang pengen nimbrung tapi nggak bisa dapatkan tasrih, nggak bisa dapatkan surat izin, itu biasanya terus gabung, ada 2, 3, nggak apa-apa, jenengan diam saja, ya. Karena nanti kalau kita ora boloku ora. Itu sambil kita bantu, ya orang-orang ini yang pengen betul masuk Raudhah tapi nggak ada suratnya. Yo, minggu bolona wadi juga ya. Jangan ini ya, kita bantulah orang-orang itu ya. Kemudian makam baginda Nabi disunahkan berziarah, membaca salawat dan berdoa. Yang trip kedua ya, saya ngajak kawan-kawan saya. Sebetulnya saya ngajak mereka ini sudah 3-4 tahun yang lalu, tapi diundur. Nantilah. Begitu ya selesai ziarah masuk Raudhah, kemudian ziarah ke makam baginda, sampai di luar ngene kok orang ngejak disik-disik. Gitu ya. Lanjut. Keutamaan umroh adalah jihad. Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, alam nisa'i jihadun?" Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Na'am alaihinna jihadun, la qitala fihi." Iya Aisyah, perempuan itu punya kewajiban jihad, tetapi bukan perang. Apa jihadnya perempuan? Kata beliau, al-haji wal umroh, haji dan umroh. Karena kita kali ini berkesempatan untuk umroh, maka jenengan perempuan-perempuan ini ya berangkat ke tanah haraman ini sebetulnya adalah jihad. Itu kata baginda Nabi. Kemudian keutamaan selanjutnya menghapus dosa di antara kedua umroh.
Saya bacakan ini aja. Antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Jadi salah satu sarana, wasilah penghapus dosa kesalahan kita adalah dengan melakukan umroh. Menghilangkan kefakiran dan dosa. Dari Abdullah Rasulullah bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ikutkanlah umrah pada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Ini saya mau bercerita. Ini namanya Pak No. Pak No Pak ya? Ini Pak No. Dia kerja di pabrik. Beliau ini Bapak Ibu tidak punya harta kecuali satu rumah. Maka dia pingin sekali umroh, tapi nggak ada biaya. Kemudian rumah itu dijual. Anaknya protes, oh Mas itu kok sampean dol iku itu Pak? Kok sampean nang ngodok endi wis iku urusane Allah. Wah iki iman tingkat tinggi, wis kadung dhuwur imane, Mas Hanif. Didol omahe. Didol omahe berangkat sama istrinya, Pak No ini. Ya Allah, di Ka'bah beliau nggak doa apa-apa. Wes ranjalo iku ranjalo apa? Setiap kali sholat beliau ini doa. Ya Allah, kula mriki niki sadyan griya. Niku tok dongane. Ya Allah, kula mriki niki sadyan griya ya Allah. Pok ganti griyaku ya Allah. Kula niki cerita niki rada ragu. Wis ayo Pak, ayo ning omahe didelok temen. Niki kula teng griyane niki. Ten Sidoarjo. Kula tangeti nggih Pak Ali demi Allah. Saking kepengine kula umroh niki omah tak dol. Ndonga kula mok niku tok seboten neko-neko. Njaluk omah. Mungkin sampean saged tiru niki. Benten jamaah sing dodol sawah, ya ndonga niku. Ya Allah, kula meniki sadyan sawah. Sampean ganteni ya Allah. Masa Allah. Begitu Pak No niki mantuk ten grios omahipun disade. Mboten malah fakir Pak Ki ambek ini. Wonten mawon rezeki. Pak yo, saniki Pak No niki gak ada griya pin Pak yo? 7. Niki lho Pak No niki. Saniki nggak ada griya 7. Lho. Nggih saged mawon. Sing winginane wonten namine Pak Rafiq, Pak Nur? Pak Rafiq ya? Masa Allah. Napa yotrone sing diutang niku puluhan juta. Empun bertahun-tahun. Boten dibayar, boten disauri. Masa Allah, ya salah satu dongane, ya Allah, pok sampeyan gerakkan hatine wong iku te iso nyaur aku. Ten mriku Pak Nur. Kok wonten ya, Pak niki kula transfer ten pundi? 150 juta. Masa Allah. Pokoke jenengan enggak ada karep mungkin ten mriku. Sampeyan ndonga ikhlas, insya Allah diijabahi gitu. Niki salah satu contoh. Niki griyane sinten Pak niki? Niki griya kula Pak. Tahun 2009. Nopo jemuran mawon mboten gadah niki Pak. Kula cendelaken mriki.
Jemuran mau mboten nggak ada. Umroh pertama kula. Nggih donga kula nggih nedhi dicukupi, ya Allah pok cukupi. Dan janganlah engkau jadikan ziarah saya kesini ini pertama dan terakhir. Panjenengan sukani kesempatan berulang-ulang bisa kesini, ya Allah. Padahal mboten masuk akal waktu niku. Mbah piye carane, masya Allah Pak, berumroh dereng saulang kula niku dipanggil haji. Kali Pak Jafar. Dapat panggilan haji free, mboten bayar. Nah, ini kekuatan doa di tanah suci. Wis pesan kula sakniki sampean list donga apa yo? Ya mboten apa. Ya Allah, pok takdirno lombokku. Nggih. Wis. Jun, ora kono Jun. Wis ya? Iya. Ya, ini usah ya. Ya intinya apa? Intinya harus kita membangun keyakinan. Nih, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Ini kita harus punya jiwa jadi orang mampu, jadi orang kaya begini. Bagaimana aku akan takut pada kemiskinan? Sedang aku adalah hamba dari yang maha kaya. Jadi kita harus punya mindset, pikiran kita ini kaya, kita ini mampu. Allah itu kun fayakun. Menakdirkan orang datang ke sana itu mudah, tapi semuanya harus berangkat dari pikiran kita. Kalau pikiran terus menerus gak mampu, ya Allah akan takdirkan kita gak mampu, ya. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu terus menerus menakuti kita dengan kefakiran. Terus ditakuti wajah engko gawe umroh, apa sing ya mbandani anakmu, apa sing terus menerus itu pikiran-pikiran yang diembuskan oleh setan. Maka terbantahkan ialah dengan kita meyakin wong kamu itu hambanya Allah, Allah maha kaya. Itu Allah maha kaya dan mampu mengkayakan kita semuanya. Allah bersama prasangka hamba. Selama kita ini berprasangka baik kepada Allah, Allah akan ikuti. Ini ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Prasangka baik hamba kepada Allah bisa jadi menjadi sebab musabab Allah tetapkan kebaikan untuk hambanya. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita berprasangka kita akan mampu, kita akan kaya, kita akan kuat, Allah akan kuatkan kita, Allah akan kayakan kita. Jadi terus menerus berprasangka baik kepada Allah. Yang terakhir, kita nanti berangkat bersama-sama. Saya akan menjadi amirnya, amir safar. Saya berangkat dari sini, Juanda langsung ke Jeddah. Ingat pesan kita, nyawa kedua kita apa tadi? Paspor, ya. Mau sudah diserahkan semua ya? Iya. Jadi mohon izin nanti Mas Ajun ya, dan wakilnya Mas Ajun nanti semuanya ya ikuti arahan-arahan saya. Dan yang kedua, jangan khawatir apa tadi? Jangan khawatir nggak hafal doanya. Akan kita tuntun ya. Nggak usah bawa buku ya, karena sudah saya praktekkan berkali-kali. Setiap jamaah bawa buku kadang kesandung begini, wah repot kabeh tambahan. Pokoknya nanti kita bersama-sama aja doa, kita akan bimbing tawaf, ya, kita akan bimbing sa'i, doanya kita bimbing, ya. Repot Pak ya kalau bawa buku dikalungkan, kemudian di sini banyak hilangnya fokus gini, kau sasar, ya.
Nanti saya akan tunjuk ketua regu, masing-masing kita ada ketua regu. Karena kita ini orang banyak ya, sering biasanya itu pas tawaf ketabrak orang-orang hitam itu, kok gede keleke mambu. Iya, karena sana kan nggak pakai ya. Ini kadang dikalungkan saja, ditawabrak ya. Nah, nanti kita akan saling melindungi. Yang kuat melindungi yang lemah, yang sehat melindungi yang sakit. Kita ya semuanya adalah keluarga. Ojo sampai kok ditinggal sakno. Terus ingat, jangan ngambil keputusan sendiri. Kemarin ada jamaah yang hilang. Paman saya sendiri hilang, Pak. Jadi karena nggak kuat sa'i, kita dorong pakai kursi. Gus, engko nek wis mari apa didorong sampai ndolok wae. Ojo nandi-nandi. Begitu mari didorong, ndelok rono, ndelok rene, ndelok ramene wong. Delok ramene wong, bangerono metu. Wes tak geleki mumet, Pak. Melaku itu sampai berapa kilo, Pak ya? 24 kilo saya di jalan. 24 kilo saya nyari-nyari itu. Kok rano nandi? Tak tanyakan semuanya orang Arab, nggak ada gitu ya. Tiba ya apa, Pak? Metu tahalul, dia ini mau pulang. Karena mau pulang nih kan ngitari Masjid Haram. Harusnya belok kanan, tapi dia belok kiri, tembus sampai Masjid Jin. Oh waduh, Pak, saya Masjid Jin. Ya karena ke kiri sampai di Masjid Jin. Dulu maktab saya di sana, saya tinggal di sana. Ya masa saya bisa tidur, belahi kapan hilang. Reza turu. Tiba masa Allah wis payah wis ndonga sing kuat. Dongo tiba ono ya Pak, ditemukan orang India ya. Ya, ini ada jamaah di sini nangis. Akhirnya kita kejar sampai di sana. Ya, ketemu. Nah, ini nanti jangan sampai ditinggal. Kita sholat kita bawa. Karena di sini nanti ada nomor kontak saya. Ada nomor kontak mutawif ya. Bila nanti hilang, nanti tunjukkan sama polis di sana atau orang Indonesia di sana. Ya tunjukkan ini. Ini adalah senjata kita pas kita bingung. Di sana saya yang sudah berkali-kali ya. Kalau pas setan ini BCI ada sombongnya, bedino rene kok. Kalau iso bikin dia kok lali. Pokoknya nggak boleh sombong di sana, ya. Di Madinah maupun di Mekah nggak boleh sombong. Itu. Jadi tolong nanti kartu ini tetap dikalungkan, ya. Jangan sampai hilang. Keselamatan kita itu, ya, di sana ada di sini ini. Terpenting nanti di sana kita melakukan ibadah umroh khusyuk dan kita adalah satu keluarga. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.